I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics. Teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need, give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't need an ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I gotta leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Sekolah Kita. Hari ini tim Lensa sudah berada di Kecamatan Pelengahan dan berada di SDN Potoan Lau 2. Baik Ibu, kalau kita bicara banyak sekolah di Kecamatan Pelengahan, salah satu yang unik yang kabarnya ini sangat dekat sekali dengan pesantren, pondok besar adalah bahkan, pondok besar ya di Kecamatan Pelengahan adalah SDN Potoan Lau 2. Kira-kira apa potensi dan prestasi yang bisa disumbangkan oleh sekolah ini, apalagi sudah sangat dekat dengan pondok pesantren yang sangat besar. Terutama dari segi keagamaan ya, yang pasti itu pasti pasti karena guru-gurunya harus ke sana karena bagian perempuan dan cowok itu nggak boleh ngumpul gitu. Jadi makanya ketika guru-guru sini harus ngajar ke sana untuk yang bagian gitu cewek gitu. Jadi memang ada pemisahan gender antara laki-laki dan perempuan. Unik sekali. Dan ini hanya di SDN Potoan Lau 2 ya. Memang aturannya gitu ya, karena kita berada di pondok besar dan harus kita mengikuti. Dan kita harus menghormati itu ya. Baik Ibu, kalau untuk prestasi sendiri di SDN Potoan Lau 2 ini banyak menyumbang prestasi di akademik atau non akademik Ibu? Lebih ke non akademik ya. Non akademik ya? Akademik ya. Karena untuk akademiknya sendiri masih dalam butuh tahap evaluasi ya. Gitu. Artinya harus banyak PR ini ya di SDN Potoan Lau 2 untuk nanti menyumbang prestasi di Kecamatan Pelengahan. Baik Ibu, untuk melihat apakah benar yang disampaikan Ibu, kita akan lihat ke dalam. Kita tonton dalam program Lensa Sekolah Kita. Ikuti kita berdua. Silahkan tonton terus program Lensa Sekolah Kita. Lensa Sekolah Kita. Lensa Sekolah Kita hanya di Klik Madura. Hanya di Klik Madura. Hanya di Klik Madura. Portal informasi terlengkap seputar Madura. Salam Lensa Sekolah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri Potoan Lau 2, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Rizkianto SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Potoan Lau 2, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan. Dengan branding sekolah kami, Pola Berdikari. SD Negeri Potoan Lau 2 berkarakter dinamis, inovatif, kreatif, aktif, dan religius. SD Negeri Potoan Lau 2 berdiri di tanah kas desa, tepatnya Dusun Barat, Desa Potoan Lau, Kecamatan Pelengahan. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, SD Negeri Potoan Lau 2 berdiri pada tahun 1950
1982 atas inisiatif Kiai Haji Mudassir Badutri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah Pendidikan. Beliau berinisiatif untuk segera mengajukan pendirian lembaga pendidikan yang sifatnya negeri milik pemerintah karena ada beberapa faktor, di antaranya satu, ada sebagian santri yang masih berusia belia dan harus mengenyam pendidikan tingkat SD dan harus sekolah ke SD Negeri Katok 1 yang bertempat di Desa Rokuh, Kecamatan Palengaan yang jaraknya lumayan jauh. Dua, masyarakat sekitar pondok pesantren menyekolahkan putra-putrinya ke berbagai lembaga yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, di antaranya sekolah ke SD Negeri Potoan 1, SD Negeri Potoan Daya 1, SD Negeri Panaan, dan SD Negeri Kacok. Seperti apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya, SD Negeri Potoan 2 berlokasi di Dusun Barat, Desa Potoan Lao, Kecamatan Palengaan. Secara rutin SD Negeri Potoan Lao 2 berjarak 3,6 km dari kantor polisi sektoral dan puskesmas Kecamatan Palengaan, serta dikelilingi beberapa pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Al-Miftah Pendidikan, Pondok Pesantren Pakes, Pondok Pesantren Kebun Baru. Berdasarkan sejarah berdirinya dan lokasi SD Negeri Potoan 2, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, tercipta mutu, visi, misi, dan tujuan. Mutu, belajar bersama, mencapai impian pola pendidikan. Visi, unggul dalam prestasi belajar, berwawasan global dengan berdasarkan iman dan takwa. Misi, menanamkan nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perilaku sehari-hari, menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, membentuk pribadi berakhlak mulia dan berpartisipasi tinggi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan beragam bahasa, menjalin kerja yang harmonis antara warga sekolah, inovatif, dan lingkungan sekitar, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif, dan menyenangkan. Tujuan pendidikan adalah menghasilkan suatu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi masyarakat bertanggung jawab dan dapat bersikap demokratis, mempersiapkan peserta didik agar dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. Terkait visi dan misi yang telah kami canangkan, ada beberapa program yang kami tawarkan pada masyarakat, di antaranya Gerakan Pertumbuhan Budi Pekerti, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Sekolah Ramah Anak. Pada program yang pertama, yakni Gerakan Pertumbuhan Budi Pekerti, memiliki beberapa tujuan, di antaranya: satu, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi warga sekolah. Manakala sekolah mampu menyediakan sistem pendidikan yang menyenangkan baik secara fisik dan psikis kepada siswanya, langkah kami untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar adalah dengan program Sekolah Rumahku, yaitu hubungan siswa dengan guru, hubungan siswa dengan siswa. Syarat pengembangan nilai-nilai kemanusiaan guru adalah sahabat siswa juga, orang tua siswa. Semua siswa bersaudara dan potensi dan keunikan-keunikan masing-masing. 2. Menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan berkarakter sejak di sekolah.
Beberapa contoh pendidikan karakter yang sudah kami terapkan di lembaga kami adalah dengan membiasakan dan memberikan contoh dalam berbicara yang santun, bersikap dengan perilaku, menanamkan pembiasaan untuk hemat dalam segala hal, di antaranya mematikan lampu dan alat listrik di sekolah jika tidak digunakan, mematikan keran air ketika tidak dibutuhkan, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, daerah, masyarakat, dan keluarga. 4. Menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Program kedua yang kami tawarkan kepada masyarakat adalah literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar, membaca, dan menulis agar warganya bisa selalu literasi sepanjang hidup dan melibatkan peran publik. Gerakan literasi sekolah ini wajib digalakkan karena minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih tergolong minim. Program literasi sekolah diharapkan mampu membangkitkan minat membaca dan menulis sejak dini. Tujuan gerakan literasi sekolah diantaranya: 1. Membentuk budaya literasi di lingkungan sekolah. 2. Meningkatkan insan literasi di lingkungan sekolah. 3. Meningkatkan pengelolaan pengetahuan di lingkungan sekolah melalui sekolah ramah anak yang menyenangkan. 4. Menjadi wadah untuk menumbuhkan strategi membaca sehingga keberlanjutan pembelajaran bisa selalu dihargai dan meningkatkan. Untuk mengimplementasikan gerakan literasi di sekolah, kami membagi 3 tahap pelaksanaan literasi sekolah. 1. Tahap pembiasaan. 2. Tahap pengembangan. 3. Tahap pembelajaran. Pada tahap pembelajaran ini, peserta didik sudah otomatis terlatih untuk menerapkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Ada beberapa kegiatan literasi yang sudah berjalan di sekolah kami, di antaranya: 1. Kegiatan wajib kunjungan perpustakaan. 2. Membaca buku non pelajaran sebelum dimulai pembelajaran. 3. Kegiatan menghafal kosakata baru dan menuliskan dalam bentuk kalimat. 4. Membuat perpustakaan mini di dalam kelas beserta spot membaca yang nyaman. Program ketiga yang kami tawarkan kepada masyarakat adalah sekolah ramah anak. Kami sebagai kepala sekolah dan tentunya seluruh guru berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh siswa dan memastikan semuanya penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Tentunya dari ketiga program yang sudah kami sampaikan tadi, kami bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki siswa, baik potensi akademik maupun non-akademik. Dan alhamdulillah, dalam beberapa kesempatan SD Negeri Kota Lombok selalu berpartisipasi dalam ajang apapun, baik OSN, O2SN, atau penampilan-penampilan yang sifatnya budaya. Di bidang akademik, ada siswi yang menjuarai lomba OSN tingkat kecamatan. Di bidang non-akademik, beberapa siswa kami menjuarai lomba lari tingkat kecamatan. Di bidang keagamaan, kami mengirimkan perwakilan Banjari ke tingkat kabupaten dan alhamdulillah juara 2. Dengan demikian, kami bisa menyampaikan bahwasannya SD kami melimpah akan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seiring berkembangnya zaman, sekolah dituntut untuk selalu berorientasi baik di bidang
teknologi maupun hal-hal yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. SD Negeri Potongan Laut 2 memiliki beberapa inovasi, di antaranya satu, Jumat beramal. Yang dimaksud dengan inovasi Jumat beramal adalah kegiatan kerohanian yang dilaksanakan di sekolah oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat beramal adalah diawali dengan pembacaan surat Yasin istighosah, kemudian dilanjutkan dengan kepedulian siswa terhadap teman-temannya yang kurang mampu secara ekonomi atau sudah tidak memiliki orang tua dengan cara beramal seikhlasnya mereka. Hasil dari amal tersebut dikumpulkan selama 1 tahun dan kami berikan kepada siswa yang sudah yatim piatu. Jumat beramal ini sudah berlangsung dari tahun 2022. 2. Gerakan Sasapah. Gerakan Sasapah adalah suatu gerakan yang diperuntukkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sasapah adalah 1. Anak 10 sampah. Gerakan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi setelah siswa melakukan senam pagi. Siswa diperintahkan untuk memungut 10 sampah yang ada di halaman sekolah. Dan alhamdulillah dengan gerakan Sasapah ini ada 2 manfaat yang begitu menonjol. Yang pertama, halaman sekolah menjadi bersih dan bebas dari berbagai sampah. Yang kedua, selalu siswa jadi terbiasa memungut sampah di halaman dan menyadarkan mereka untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. 3. Bengkel baca. Bengkel baca ditujukan kepada siswa yang masih belum mampu membaca atau kurang fasih menjadi lancar membaca. Langkah yang kami laksanakan adalah dengan cara menyeleksi siswa dari setiap kelas yang kurang mampu membaca. Kemudian kami satukan mereka di ruangan yang memang khusus kami sediakan untuk bengkel baca. Kami menugaskan 2 orang guru untuk menangani siswa tersebut sampai mereka fasih dan lancar dan membaca. Melalui program Lensa Sekolah, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Korwil Bidukcan Kecamatan Pelengan, dan pengawas beserta guru komite sekolah atas kerjasamanya sehingga sekolah ini terus berkembang. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Mudassir Badutrin, pengasuh Pondok Pesantren Penyepen Kecamatan Pelengan atas dukungannya dan kepercayaannya pada kami sehingga SDN Potongan Laut 2 terus maju. Cukup sekian penyampaian kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Sekolah kita di SDN Potongan Laut 2 Kecamatan Pelengan. Program ini terlaksana atas kerjasama pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Korwil Cambidikbud Kecamatan Pelengan dan juga pengawas sekolah Kecamatan Pelengan, serta tidak lupa tuan rumah kita Kepala SDN Potongan Laut 2 dan juga seluruh tim guru, siswa-siswi yang sudah menampilkan penampilan terbaik dalam program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa tonton program Lensa Sekolah Kita eksklusif hanya di kanal YouTube Klik Madura. Dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Dan inilah dia tretan semangat dari SDN Potongan Laut 2. Salam Lensa Sekolah Kita.
Tepuk tangan dulu. Oke. Iya, sebentar.